Telah menggunakan time frame harian Bitcoin, ya kalau misalnya menggunakan time frame mingguan Bitcoin, dan di sini saat ini kalau misalnya lihat ya, ini setelah halving yang ketiga tahun 2020, maka Bitcoin mengalami konsolidasi yang cukup lumayan panjang, dan ini itu sekitar 161 hari. Dan saat ini di tahun 2024 setelah halving yang keempat terjadi, dan ini sudah memasuki sekitar 133 hari. Jadi diprediksikan kurang lebih 30 hari lagi, maka Satoshi ini atau konsolidasi ini bakal berakhir dan memasuki kotak yang warna hijau atau memasuki fase bull market ya dimulai. Nah, dan puncak tertingginya itu diprediksikan hingga tahun 2025 mendatang ya, antara bulan September atau di bulan Oktober ya tahun 2025. Nah, kalau misalnya lihat di saat lagi harga terendah ketika mereka sudah mencapai pembalikan arah, saat ini area supportnya adalah di angka 60.000 dolar dan area resisten terdekat mereka itu di angka 65.000 dolar. Dan kemarin ya terbukti ya, ketika sudah mencapai 65.000 dolar, Bitcoin terjadi lagi koreksi dan saat ini masih tertahan di angka 63.000 dan masih ke area supportnya masih tertahan di angka 60.600 dolar. Semoga saja Bitcoin masih kuat di angka-angka tersebut dan area support di bawahnya itu di angka 58.200 dolar ya. Bahkan kita lihat juga menggunakan time frame harian aja, Bitcoin secara resmi telah sepenuhnya mengisi celah dari CME ini, dan CME gap ini cenderung itu bertindak sebagai area supportnya ya di angka 60.600 dolar dan resisten yang dinamis ya, resistennya di angka 65.000 dolar. Dan saat ini setelah CME gap ini sebagai resistennya, nah setelah tersebut maka telah berhasil ditembus dan setiap penurunan ke dalamnya itu akan menjadi upaya untuk mengubahnya menjadi area support baru. Jadi semoga saja nggak tembus di bawah 60.600, mudah-mudahan masih bertahan di angka-angka tersebut. Jadi kalau dilihat time frame mingguan aja, Bitcoin ini telah berkonsolidasi itu selama hampir kurang lebih 6 bulan ya. Tapi rentang akumulasi ulang saat ini itu bahkan bukan yang terpanjang dalam siklus ini di tahun 2024 ya. Dari pembentukan hingga terobosan reakumulasi ulang tahun 2023 itu berlangsung kurang lebih 224 hari ya. Nah, jika sejarah ini terulang lagi, maka Bitcoin akan melonjaknya setelah konsolidasi ini itu diprediksikan pada bulan Oktober 2024. Nah, jadi bulan Oktober kayaknya konsolidasinya bakal berakhir sih ya kalau kita lihat sejarah, kita lihat ambil kesimpulan dari tahun 2023. Menariknya, hal ini nih hampir sama dengan kecenderungan harga pasca halving ya, yang menunjukkan bahwa Bitcoin ini bisa mencapai titik tertingginya dan ini bisa mungkin di atas 70 ribuan lagi sudah dimulai pada akhir September 2024 sebelum memasuki di bulan Oktobernya 2024 ya, belum puncak tertinggi sepanjang masa. Karena setelah halving di sini kalian bisa lihat ya, pas terjadinya konsolidasi ini maka memakan waktu antara halving yang kedua tahun 2016, yang ketiga tahun 2020 dan yang keempat 2024 itu 518 hari rentang waktunya ya setelah pelaksanaan halving. Puncak tertingginya itu bisa 2 hingga 4 kali lipat dari halving harganya ya dari Bitcoin. Jadi kita nantikan aja range-nya itu antara 518 hingga 546 hari, dan jika dihitung dari halving tersebut maka di puncak tertingginya itu bisa kesentuh di bulan September hingga di bulan Oktober atau di bulan November atau di kuartal ketiga tahun 2025 mendatang. Makanya saya selalu katakan saat ini adalah momen buy the dip yang terbaik ketika konsolidasi sebelum dia memasuki fase bull market. Nah, jangan FOMO ketika Bitcoin atau beberapa altcoin udah mulai hijau, bukannya untung malah buntung. Di saat momen lagi bearish itulah momen yang tepat, apalagi konsolidasi kayak gini udah ketebak gitu ya, harga-harga rentang harganya tuh di angka-angka tersebut aja gitu. Nah, selanjutnya datang dari Korea Selatan. Waduh, ini kayaknya arah-arahnya mau ke ETF spot juga nih. Jadi penerbit atau penerus atau pendiri dari ETF Hong Kong, mereka meminta Korea Selatan untuk menyetujui Bitcoin ETF spot. Apakah terjadi di tahun ini? Kita lihat aja nih. Bahkan ada kejutan 2 miliar dolar aset di ETF spot Hong Kong tersebut. Apakah arahnya ke Tiongkok? Kita tunggu aja. Ya, selain itu juga Bitcoin Amsterdam, yang mana ini hanya kurang lebih 4 hari lagi ya. Ini bakal terlaksana Bitcoin Amsterdam ini. Jadi kalian bisa bergabung dengan mereka bulan Oktober
untuk mengikuti forum 2 hari tentang masa depan Bitcoin global ya. Kalian bisa lihat bahwa mereka bakal melaksanakan event Instagram yang mana ini bakal dilaksanakan di bulan Oktober mendatang. Selain itu juga datang dari negara Rusia bahwa Rusia akan menggunakan nasional sistem kartu pembayaran ke pertukaran antara mata uang rubel dan kripto ya pada 1 September 2024. Nah, maka jika uji coba ini berhasil, maka bursa efek dari Moskow dan STI tersebut mereka bakal menambahkan penukaran mata uang di Petersburg dapat diizinkan untuk menetapkan platform kripto. Nah, kita lihat ini pada tanggal 1 September mendatang. Tinggal hitungan hari ini sebenarnya. Nah, selanjutnya dari penangkapan dari masih hashtagnya masih trending topik banget ya, Free Durop ya, di Twitter, di beberapa platform. Bahkan kalian bisa lihat ini ada informasinya. Situs web pemerintah Prancis terkena serangan cyber setelah penangkapan CEO Telegram tersebut. Bahkan Prancis berada di bawah pengepungan dunia maya karena situs web pemerintah menjadi sasaran menyusul penangkapan CEO Telegram si Pavel Durov tersebut. Selama lebih 24 jam dalam tahanan, Durov menghadapi 12 dakwaan. Jadi setidaknya ada 2 lokasi penting yang menjadi serangan, termasuk satu undang-undang pengarsipan dan satu lagi untuk keselamatan medis dan telah diambil alih dan down. Jadi hacker lagi nyerbu ke sana nih ya. Aduh, sebenarnya banyak banget yang nggak setuju atas penangkapan ini karena ada geopolitik lah pokoknya. Aduh, ngeri banget ya. Dan secara resmi Dox akhirnya sudah listing. Nah, sudah launch, sudah resmi banget. Nah, bener banget ya, sesuai dengan omongan saya kemarin di video saya sebelumnya. Pasti hari pertama itu bakal terjadi penurunan. Kenapa? Karena mereka yang dapatkan airdrop secara gratis dan mereka sudah klaim di beberapa bursa yang mana listingnya si Dox tersebut, mereka pasti melakukan penjualan. Dan memang banget hari ini aja turunnya kurang lebih 23% dari si Dox ini. Dan untuk harga awalnya, pas banget sih ya, mungkin kebetulan apa gimana gitu ya. Di video ini saya menyatakan, dari hari kemarin sampai hari kemarinnya lagi, saya menyatakan bahwa harga si Dox itu bakal mulai itu di angka 0,0014 dolar dan tertingginya itu 0,0018 dolar. Karena kita lihat market cap ya, kemarin saya pas ngitung dari 1 miliar dolar hingga 800 juta dolar. Jadi 800 juta dolar hingga 1 miliar dolar untuk market capnya. Dan saat ini market cap dari si Dox sendiri itu 1,83 miliar dolar. Bahkan volume perdagangan 24 jam itu naik bahkan peringkat 8 ya secara global. Nah, ini kalian bayangkan tertingginya itu semalam sampai satu di angka 0,0018 dolar. Mungkin kebetulan aja sih ya. Bisa pas banget gitu ya. Dan saat ini mereka sudah listing di beberapa bursa teratas ya. Jadi udah kencang banget sebenarnya ini. Mereka langsung listingnya nggak tanggung-tanggung di beberapa top exchange global ya. Seperti Bybit, Bitget, kemudian ada juga di Binance dan beberapa top exchange lainnya. Jadi wah luar biasa banget sih, ini disambut banget oleh komunitas dari si Dox sendiri. Apalagi yang nggak nyangka itu ya, Dox secepat ini tinggal kita lihat aja sebenarnya mereka bakal listing juga di Coinbase. Nah, kita lihat aja karena kemarin Binance telah menjalankan launch pool mereka di mana pengguna itu dapat berbagi kuota hingga 22 miliar Dox atau kurang lebih 4% dari total pasokan supply dari Dox sendiri ya. Dan mereka juga itu listing di toko kripto ya, karena udah listing di Binance jadi pasti langsung teraplikasi ke toko kripto. Dan koin ini kan memang lahir ide kreatif yang diambil dari Spotty, maskot yang diciptakan oleh pendiri Telegram si Pavel Durov sendiri, yang mana setelah sukses diperkenalkan melalui launch pool mereka ke 57 di Binance. Bahkan popularitas mereka semakin meningkat sih ya buat si Dox ini, luar biasa banget. Ini baru lahir, apakah bakal menggeser market cap dari si Floki, si PP? Ya, kita tunggu aja nih ya. Karena kita lihat bahwa sebanyak 6 juta pengguna itu sudah terverifikasi telah meminta deposit dari Dox mereka ke bursa dan ke wallet Telegram. Dan apa yang membuat Dox ini tuh berbeda gitu ya dengan meme coin lain. Ya, jadi meme coin ini, si Dox ini kan lahirnya itu di Ton blockchain dan dirancang untuk memberi penghargaan kepada pengguna Telegram yang paling setia dan aktif. Bahkan para pengguna lama itu dapat menikmati beberapa fitur tambahan, termasuk kemampuan untuk membuat dan bahkan melakukan perdagangan dengan beberapa stiker meme secara on-chain ya, serta beberapa konten yang dapat di customisasi. Bahkan dengan total pasokan yang kurang lebih itu pasokan Dox itu 555 miliar ya, 550 miliar Dox.
81,5% diantaranya itu dialokasikan untuk komunitas. Dari jumlah tersebut, maka 73% itu ditujukan untuk pengguna Telegram yang lama, sementara sisanya itu akan didistribusikan kepada para pedagang dan anggota komunitas di masa yang akan datang. Jadi untuk beberapa thread itu sudah mereka bagi ya. Menarik banget sih ya, Docs pertumbuhannya cepat banget ya. Jadi sudah listing di beberapa ceks besar, termasuk ya salah satu cek terbesar di Indonesia, ada toko kripto pun sudah melistingkan dari si Docs ini. Jadi kemarin bertepatan atau semalam bertepatan peluncurannya secara resmi. Dan kita lihat aja, karena meme coin ini cukup tenar, semoga saja yang melakukan entry di saat market lagi koreksi jadi banyak sehingga dapat mendongkrak harga lagi dari si Docs yang nggak nguluk-nguluk lah ya, cukup 0,05 gitu ya, 0,03 dolar. Kayaknya kencang nih buat si Doc ya. Kita tunggu aja. Yes.